Hamas dan Israel hari ini sudah melakukan pertukaran tahanan. 20 sandera Israel bebas serta 1.950 tahanan Palestina juga telah dibebaskan Israel. Selain pembebasan tahanan, kedua belah pihak juga menarik pasukannya kembali ke garis yang disepakati. Dengan pertukaran tawanan yang terwujud hari ini, apakah perdamaian di Gaza yakinkah akan benar-benar terwujud atau Zionis Israel justru akan kembali melanggar kesepakatan? Untuk membahasnya, pemirsa, kita sudah terhubung dengan pakar kajian Timur Tengah Universitas Padjadjaran atau UNPAD, yakni Dr. Dina Sulaiman. Selamat malam, Bu Dina. Selamat malam, Mbak Tiara. Baik, Bu Dina, kita ketahui KTT akan berlangsung. Berdasarkan perspektif dan juga pengamatan Anda, apakah pertukaran antar tahanan Palestina dan juga Israel ini yang terwujud akan menjadi kunci bahwa Israel akan memenuhi seluruh janjinya? Baik, melihat perkembangan bahwa ini adalah kali ketiga ya upaya pertukaran sandera. Sebelumnya di November 2023, kemudian Israel kembali membombardir Gaza, lalu di Januari 2025 juga terjadi upaya gencatan senjata dan pertukaran sandera, dan kembali Israel juga membombardir Gaza. Nah, sekarang yang ketiga kalinya situasinya berbeda dari sisi bahwa seperti tadi sudah diberitakan, ada puluhan ini ya kepala negara yang datang di KTT. Jadi ini gencatan senjata kali ini dan pertukaran sandera kali ini diiringin dengan upaya yang terlihat lebih serius dari upaya dua kali sebelumnya. Harapannya tentu saja Israel betul-betul bisa ditekan oleh negara-negara, para kepala negara yang hadir dalam KTT ini untuk betul-betul ini ya menghentikan secara total serangannya ke Gaza, tidak mengulangi lagi membombardir Gaza. Mudah-mudahan dengan upaya seperti ini, ketika banyak sekali kepala negara yang berkumpul di Mesir, Israel lebih ini ya lebih mau mendengar dan mau menuruti dan menaati perjanjian yang dia sepakati. Baik, tapi tanpa kehadiran Hamas, sebenarnya seberapa sah hasil pertemuan ini, Bu Dina? Nah, justru di situ ya sebenarnya keraguan-keraguan itu muncul karena ya tentu di satu sisi kita sangat bersyukur kalau seandainya betul-betul gencatan senjata ini permanen dan Israel betul-betul keluar dari Gaza. Cuma masalahnya kalau kita runut lagi, sebenarnya apa sih isi proposal damai dari Trump itu yang 20 poin itu? Nah, itu kan Hamas diposisikan sebagai organisasi yang melakukan terorisme ya, dan kemudian akan dilucuti senjatanya, dan bahkan infrastruktur pertahanannya juga dilucuti, akan dihancurkan, dan kemudian tidak boleh terlibat dalam pemerintahan di Gaza, dan kemudian ya banyak sekali konsesi yang diminta oleh Trump terhadap Hamas, tapi sebaliknya Israel itu seolah diberi cek kosong. Memang ada janji bahwa Israel akan keluar, tapi kapan keluarnya itu bergantung pada Israel. Kalau Israel merasa tidak ada ancaman lagi, itu yang ada di poin di proposal Trump, sehingga memang isinya itu tidak adil dan memposisikan orang Palestina sebagai objek saja, tidak dilibatkan. Nah, ini memang justru yang membuat kepesimisan itu di sini ya, karena sekali lagi bangsa yang ditindas, dijajah itu pasti akan terus melawan. Kalau para pemimpin negara yang berkumpul di Mesir tidak mengakui hak bangsa Palestina untuk merdeka dan mempertahankan diri dan melawan ketika ditindas dan dijajah, akhirnya yang terjadi hanya stabilitas sementara. Tapi selama ketidakadilan itu tidak dihapuskan, selama bangsa Palestina tidak benar-benar merdeka, ya sangat mungkin akan terjadi kembali perlawanan, dan kemudian Israel menjadikannya alasan untuk membombardir Gaza lagi. Oke, baik. Berkaitan dengan komitmen dan juga keberlangsungan perdamaian di Palestina ini memang penting untuk dibahas. Apalagi kembali kita bahas mengenai Hamas yang kemudian tidak hadir begitu ya. Tapi kalau kita menyoroti mengenai Amerika Serikat, Bu Dina, ada melihat di sini memang sebagai penengah ataupun pembawa perdamaian kah, atau pihak yang berkepentingan dan perlu kita waspadai ke depannya? Ya, yang namanya mediasi, mediatornya itu harus seseorang yang mampu bersikap adil. Ya, Oke. jadi tidak berat sebelah.
tadi sudah saya jelaskan yang 20 poin proposal Trump itu betul-betul berat sebelah, memberikan konsesi, meminta Hamas untuk memberikan konsesi yang lebih besar, sementara Israel sebaliknya seolah dibebaskan. Nah, mediator yang baik itu seharusnya sebaliknya ya, pihak yang lemah itu tidak dipaksa untuk memberi konsesi lebih besar, tapi justru pihak yang lebih kuat di sini, lebih punya power di sini, yaitu Israel, itu yang seharusnya memberikan banyak konsesi, terutama karena memang hukum internasionalnya sudah jelas ya. ICC, ICJ itu sudah mengeluarkan vonis bahwa Israel harus keluar dari Gaza. Kemudian kalau kita lihat konvensi Jenewa itu juga sudah jelas bahwa pihak yang menjadi pendudukan atau occupying force itu harusnya melindungi keselamatan orang-orang yang didudukinya. Ini kan sebaliknya, justru Israel yang melakukan pembunuhan dan genosida kepada orang-orang Palestina. Sehingga kembali ke pertanyaan tadi, ya Trump itu bukan juru damai, karena sejak awal dia sudah berat sebelah, dan lebih banyak di poin-poin yang dia usulkan itu lebih banyak menguntungkan Israel. Baik, kalau kita lihat juga yang nantinya akan hadir adalah Presiden kita Prabowo Subianto, begitu ya Bu Dina. Seberapa besar nantinya peran Indonesia juga turut mempengaruhi perdamaian di Palestina, termasuk juga dari awal KTT ini? Ya, saya harap Pak Prabowo kembali menegaskan ini ya, prinsip politik luar negeri Indonesia. Jadi tidak sekedar mengiyakan atau mengendorse apa yang disampaikan oleh Amerika Serikat. Kita kan punya dasar yang kuat dalam konstitusi kita bahwa kita tuh menentang segala bentuk penjajahan. Dan posisinya kedua pihak ini, Palestina dan Israel, itu sudah sangat jelas kok ya. Vonis dari ICJ kan sudah jelas bahwa Israel itu adalah pihak yang menduduki atau menjajah. Berarti harusnya pemerintah kita, dalam hal ini Pak Prabowo, itu menegaskan bahwa penjajahan ini harus dihentikan. Ya, hak Palestina untuk merdeka itu harus diberikan. Dengan cara apa ya? Dengan cara meminta Israel untuk betul-betul keluar dari Gaza, keluar dari tepi barat, keluar dari Yerusalem Timur. Tanpa keadilan itu ditegakkan, yang terjadi hanya stabilitas sementara atau yang bisa disebut negative peace ya. Jadi tidak akan sustainable. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menegaskan hal ini ya. Baik, terima kasih atas waktu dan juga perspektif yang Anda berikan. Tentu kita harapkan yang terbaik untuk Palestina. Sehat selalu, Bu Dina. Ya, terima kasih. Pemirsa, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melarang kepala daerah serta pejabat daerah menjadi petugas haji daerah. Informasi tersebut akan kami hadirkan usai jeda.